Iya, pada masa kemunculannya ini Cloud Kitchen memang sebagai bentuk bisnis dapur kolektif dianggap dapat menjadi alternatif masyarakat, terutama para pebisnis kuliner, untuk melebarkan pasar mereka. Perusahaan Grab melalui lini bisnis Grab Kitchen pun muncul pada 2018 sebagai salah satu pemain di bisnis dapur kolektif. Namun kini, lini bisnis Grab ini memutuskan untuk menutup pelayanan bisnis Cloud Kitchen mereka. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan pemerhati marketing Yuswo Hadi. Selamat malam, Pak Yuswo. Halo Mas Reza. Iya, apa kabar Pak? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nah Pak, kalau kita ngomongin bisnis model begitu ya, sebagai sebuah model bisnis yang bisa dibilang sebagai pionir di Indonesia, sebenarnya apa saja yang menjadi titik lemah dapur kolektif sehingga memang dirasa sangat sulit untuk bertahan pada saat ini Pak? Ya, saya kira sebenarnya banyak keunggulannya ya, Ghost Kitchen ini, karena ini di era-era krisis ya, memang setiap pemain membutuhkan apa yang disebut aset light atau aset ringan ya. Jadi artinya kalau bisa per head jangan terlalu besar ya, tetapi kalau kita ngomong dine in, resto dine in itu kan overheadnya tinggi sekali ya untuk sewa tempat ya dan seterusnya ya, dapurnya dan seterusnya. Makanya sebenarnya model bisnis Ghost Kitchen ini atau Cloud Kitchen ini sebenarnya pas ya, dan ini memang terbukti di masa pandemi. Tetapi memang sekarang ini kita tahu ya, saya di jalan-jalan sekarang orang udah nggak pakai masker lagi ya, jadi orang sudah mulai keluar rumah dan nggak takut lagi. Tapi saya meyakini bahwa segmen dari resto itu terbelah menjadi dua, Mas Reza ya. Yang pertama adalah segmen untuk dine in, dan yang kedua adalah segmen untuk delivery ya, delivery. Apalagi generasi milenial adalah generasi mager, jadi kalau bisa semuanya serba praktis, makanan bisa langsung nyampe di rumah gitu ya. Jadi saya lihatnya kok segmen ini akan membesar, tetapi mungkin ini faktor transisi ya, faktor transisi dari awalnya kita nggak bisa ke rumah dan sekarang kemudian kita bisa keluar rumah. Mungkin ada faktor-faktor FOMO juga, artinya orang dari 2 tahun, 3 tahun kita nggak bisa keluar, sekarang kemudian bisa keluar, kemudian ya kita berfomoria gitu ya, memanfaatkan bisa keluarnya. Tapi nanti akan mencapai titik-titik keseimbangan. Kita tahu bahwa sekarang krisis sudah menghantui lagi, jadi kita mengira bahwa pandemi selesai, krisis selesai, tapi ternyata enggak, adanya perang Ukraina dan seterusnya, krisis energi pangan, krisis akan kata Pak Jokowi tahun depan tahun gelap ya. Nah, jadi artinya apa, aset light itu penting, dan Ghost Kitchen saya kira menjadi solusi untuk aset light gitu ya. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin kalau kita lihat pada 2020-2021 kemarin masih ada PPKM dan ketidakjelasan untuk kita misalnya bisa makan di luar atau di rumah. Jadi dengan adanya Cloud Kitchen atau Ghost Kitchen tadi optionnya lebih banyak begitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat apa value yang bisa diambil dari pionir tadi Ghost Kitchen, Cloud Kitchen yang ternyata nggak bisa kuat juga ternyata bisnisnya di Indonesia. Ya, jadi saya kira banyak faktor ya, bisa faktor eksternal, customer atau lingkungan bisnis, krisis dan seterusnya, karena kan dibilang sekarang ini winter is come gitu ya, jadi investor juga berat gitu. Bisa juga karena faktor eksternal ya, karena faktor eksternal itu misalnya customer barangkali ketika dulunya di rumah ya, tapi sekarang sudah balik lagi sehingga kemudian delivery itu berkurang misalnya ya. Jadi banyak faktor saya kira. Tapi saya kira dalam konteks ini prioritas itu penting ya, artinya prioritas Grab ya, dari berbagai banyak prioritas, dan mungkin Ghost Kitchen ini salah satu portofolio yang mungkin nggak prioritas ya, sehingga dia tanggalkan gitu, karena banyak prioritas yang lain. Kita tahu sekarang semua startup lagi struggling sekarang ya, jadi ada faktor itu. Tetapi saya kira kalau faktor dari faktor eksternal ya, faktor konsumen terutama ya, perilaku konsumen, saya kira Ghost Kitchen ini pas ya di post pandemi. Pertama karena dari sisi demand, customer itu memang generasi mager, dia butuh delivery, dan kemudian dari sisi supply dari pelaku resto itu dia membutuhkan aset light ya, aset light artinya asetnya ringan di masa krisis, di masa
masa yang berat itu aset yang ringan itu sangat kunci, sangat penting bagi pelaku bisnis. Itu Mas Reza. Oke, baik. Saya mungkin termasuk dalam yang satu tadi itu ya, generasi mager gitu ya, maunya tinggal pesen langsung makan di rumah aja. Baik, ini namanya bisnis juga pasti modelnya akan berubah terus. Diharapkan juga ke depannya akan ada model bisnis baru lagi yang cocok juga untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih pemerhati marketing Yuswo Hadi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Terima kasih Connected. Mas Reza. Thank you teman-teman. Ya.